Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Minta kepada Allah, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 10 ayat 2. Kata Yesus kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bacaan Injil hari ini menceritakan bagaimana Yesus mengutus ke-70 muridnya. 70 murid yang diutus Yesus ini berbeda dengan 12 rasul. 12 rasul merupakan kelompok yang sangat dengan Yesus. Hampir setiap hari mereka hidup bersama Yesus. Dikatakan bahwa kemudian daripada itu Tuhan Yesus menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu." Saudara-saudari terkasih, ketika Tuhan Yesus mengutus ke-70 muridnya, ada pesan dan nasihat yang diberikan agar ke-70 murid itu berhasil. Dan Tuhan Yesus sendiri tahu bahwa ke-70 murid tersebut akan mengalami hambatan dan masalah jikalau mereka tidak memperhatikan nasihat dan pesan Yesus. Selain itu, Tuhan Yesus juga menambahkan pesan dan nasihat lain saat mereka sudah diterima di suatu rumah. Katanya, "Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Artinya, ke-70 murid Tuhan Yesus itu diminta supaya menerima dan menikmati apa saja yang diberikan kepada mereka. Saudara-saudari terkasih, kalau kita membaca dengan sungguh-sungguh, ada kenyataan lain yang disampaikan Yesus ketika Dia mengutus ke-70 muridnya, yakni
jumlah pekerja dan tuayan. Para pekerja yang dimaksudkan Yesus adalah mereka yang dipanggil dan mereka bersedia bekerja untuk Tuhan, mewartakan kerajaan Allah. Mereka yang terpanggil ini pertama-tama adalah para rasul yang berjumlah 12 orang. Namun, para rasul yang berjumlah 12 ini tentu saja tidak mampu menjangkau orang-orang di seluruh penjuru dunia. Maka Yesus membutuhkan kelompok lain yang siap dan mau diutus. Kedua, ke-70 murid Yesus seperti yang kita dengar dalam bacaan Injil hari ini. Ketiga, adalah pengganti para rasul, yakni para uskup dengan Sri Paus sebagai kepalanya yang dibantu oleh para imam. Sejak awal Yesus mulai berkarya, sudah ditemukan masalah besar, yakni jumlah para pekerja yang hanya sedikit dan terbatas. Sedangkan tuayan adalah orang-orang yang merindukan dan mengharapkan kehadiran Allah dalam hidup mereka. Jumlah mereka ini tidak terbatas. Karena itu, Tuhan Yesus berpesan kepada para murid termasuk kita supaya meminta kepada Allah untuk mengirimkan pekerja yang lebih banyak. Saudara-saudari terkasih, perintah Yesus agar kita meminta pekerja kepada Allah merupakan sesuatu yang serius dan penting. Kita bisa melihat sendiri bahwa jumlah imam atau pastor dari tahun ke tahun tidak sesuai dengan pertambahan jumlah umat Katolik yang berkembang dengan pesat di beberapa daerah dan negara. Dari data tahun 2022, jumlah umat Katolik di seluruh dunia mencapai 1.359.612.000 orang. Sedangkan jumlah imam hanya 410.219 orang. Dan kalau dibagi, seorang imam harus melayani lebih dari 3 juta umat. Ini sesuatu yang aneh dan tidak masuk akal. Maka tidak mengherankan jika ada umat Katolik yang tidak terlayani dan kurang diperhatikan oleh pastor. Akibatnya, ada yang meninggalkan gereja dan tidak lagi mengimani Yesus. Sebagai pengikut Yesus, kita semua mempunyai tanggung jawab untuk meminta dan berdoa kepada Allah supaya Allah mengirimkan pekerja untuk melayani umat Kristiani yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Apakah kita sudah meminta dan berdoa kepada Allah supaya mengirimkan para pekerja, yakni para imam, untuk melayani umat Kristiani? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberikan pesan kepada kami supaya kami meminta kepada Allah yang mempunyai tuayan. Bukalah hati kaum muda dan remaja agar mereka tergerak dan terdorong menjadi pekerja mewartakan Injil dan melayani sesama yang sangat membutuhkan uluran kasih. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus. Amin.